Jadi Bapak jangan nyalahin diri Bapak ya. Karena ini mungkin bukan salah Bapak. Bukan karena Bapak gak keren atau kaku. Tapi mungkin karena Bapak sudah percaya sama orang yang salah. Gak semua omongan orang itu bener loh, Pak. Bapak harus belajar jangan baper. Jangan semuanya dimasukin ke dalam hati. Ya, contohnya aja kayak omongannya Bu Bella. Yang katanya Bapak kaku, membosankan. Kalau emang bener Bapak semembosankan itu, mana mungkin saya bisa duduk di sini betah lama sama Bapak. Tapi maaf ya Pak, kalau soal yang kayak robot itu, ya itu agak bener sih Pak. Dulu juga awal-awal saya ngira kayak, dipaksa kaku banget sih kayak robot. Tapi, ada tapinya loh. Kesini itu saya mulai sadar. Masa iya sih ada orang yang kaku, dingin kayak robot, tapi masih mau ngejaga orang yang udah bikin dia kesel banget tiap hari mati-matian. Ya, menurut saya Bapak bukan robot. Karena robot tuh gak punya hati, Pak. Sedangkan Bapak adalah orang pertama yang saya temui yang mempunyai hati yang begitu besar. Hati yang begitu tulus. Bahkan Bapak bisa mencintai seseorang yang mungkin gak pernah menghargai keberadaan Bapak selama ini. Bocah genset ini kadang-kadang kenapa bisa berubah jadi begitu dewasa dan bijak? Dan satu lagi Pak, ngomongin soal robot. Robot kan gak bisa tua Pak. Robot tuh gak ada keriput. Gak ada yang kayak kerutan di dahi. Sedangkan Bapak, kerutannya udah banyak. Keriputnya udah jelas banget nampak. Uban udah ada. Berarti kalau ada orang yang bisa ngomongin Bapak itu robot, berarti itu orang bodoh dan buta. Kamu tuh bener-bener ya nggak puas ya kalau nggak nyela saya. Kayaknya ada celah sedikit masuk gitu. Saya kan cuma ngomong fakta Pak. Makanya tuh rese aja yang bilang Bapak boring lah. Allah. Itu kan kamu menghibur saya aja. Emang kamu nggak boring sama saya? Enggak. Sama sekali enggak. Mungkin ya Pak. Ya, pendapat orang kan beda-beda ya. Prinsip orang juga beda-beda. Tapi kalau bagi saya, punya suami yang baik itu gak membosankan kok Pak. Jadi kalau seandainya Bu Bella gak bisa ngeliat itu, berarti masalahnya bukan di Bapak, tapi di matanya Bu Bella.
jadinya. Makasih ya. Pak, jadi berantakan kan? Ya nggak apa-apa, bagus. Jadi nemenin hati saya yang berantakan juga. Bener-bener deh. Baper aja sendiri, jangan bawa-bawa orang. Tuh Kamu kan? mau ngapain? Kamu mau ngapain? Ya orang saya mau balik sih, rambut udah Iya, sentuh iya, banget sih. boleh. Hah? Bener-bener ya. Ih, Bapak. Pak, sini ya. Gantian. Ih, Andra, malu sih. Malu tau dia. Terus ya Bapak ya. Malu. Bapak. Udah, Amira, udah. Capek. Gimana sih? Masa gitu aja capek, Pak? Ya maklum sih ya, faktor U gak bohong ya. Yaudah kita nggak lari-lari deh. Gimana kalau kita jalan-jalan aja yuk deket-deket sini? Iya, yang deket-deket aja ya. Iya. Tunggu dulu. Pak, bentar. Tuh, lihat deh. Kita jalan pulang dulu ya. Kita bisa ngeliat sesuatu yang bisa menghibur Om Dun. Biar Om Dun yang sedih bisa jadi Om Dun yang senang permanen. Kayaknya enggak deh, kebalik deh. Yang ada malah Om Dun jadi stres permanen gara-gara bocah genset. Ih, enak aja. Cie udah ngaku nih kalau dirinya sendiri Om Dun. Biasa kan nggak mau tuh dipanggil Om Dun. Ya, serah kamu deh. Yaudah sih Pak, kita kesana yuk biar seru. Ya, ayo. Yeay, menang. Mana anak muda? Fotonya lebih kuat. Cuma gitu doang. Pak, kalau Bapak bisa ngalahin saya di freestyle baru Bapak jago. Bisa nggak Pak? Apaan freestyle? Perhatikan. Gimana Pak? Ayo dong Pak, bisa nggak? Bisa. Paksa. Walaupun mulutku pernah bersumpah tak sudi lagi. Kenapa sih Pak? Udah lumayan kok itu. Bapak mau saya kasih contoh lagi? Mau saya ajarin lagi nih? Kita latihan lagi? Nggak usah. Udahlah, nggak mungkin bisa juga saya. Kenapa nggak mungkin bisa? Coba aja dulu Pak belajar. Bapak jangan langsung mentalnya cuti itu dong. Baru jatuh sekali 2 kali doang. Ayo Pak. Oh, enggak. Saya tahu. Kau pasti sengaja ya nyuruh-nyuruh saya ke situ lagi supaya saya jatuh lagi terus diketawain tuh sama yang lain itu. Iya kan? Ih, suzon aja mikirnya. Pak, tenang aja. Siapa sih yang berani ngetawain Bapak? Nanti deh kalau ada yang berani ngetawain Bapak lagi, saya omelin. Ayo Pak, saya pengen Bapak merasakan hidup yang sesungguhnya. Siapa yang sangka kalau hal seperti ini bisa terjadi saat aku dihancurkan oleh orang yang seharusnya paling mendukung aku, istri aku sendiri. Aku justru ditopang oleh bocah genset tantrum ini. Bocah yang bukan siapa-siapa dan awalnya sama sekali tidak aku inginkan untuk ada di hidup aku. Tapi nyatanya sekarang justru dia satu-satunya yang bisa bikin aku tertawa di saat aku merasa berada di titik terbawah.
Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.